Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggil Haq, BP 191062-3016 dari Palaler 02 Pembibitan Kampus Payakumbuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan 3 buah jurnal, yaitu yang berkaitan dengan output pembibitan. Yang pertama itu judul jurnal Estimasi Output Sapi Potong di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang ditulis oleh D.E. Putra, Sumandi, dan T. Hartatik. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Peternakan Indonesia. Tahun terbit 2015, volume 17, nomor 5, halaman kutipan 105 sampai 115. Pendahuluan, seiring meningkatnya jumlah penduduk serta kesadaran akan pentingnya gizi dan kesehatan masyarakat, maka permintaan daging yang bersumber dari ternak setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini terjadi kendala karena ketersediaan bakalan sapi lokal yang rendah. Pemerintah melakukan upaya swasembadaya daging sapi. Sentra produksi ternak sapi potong di Kecamatan Pamoa Utara, Kabupaten Poso mempunyai potensi sehingga perlu mendapat kajian secara menyeluruh. Tujuan dari penelitian ini itu untuk mengidentifikasi produktivitas sapi potong di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dalam menghasilkan bibit sapi potong dan kelayakan daerah tersebut sebagai sumber sapi potong di Provinsi Sumatera Barat. Materi dan metode. Penelitian ini dilakukan secara sensus dengan alat bantu kuesioner dengan metode kuota sampling. Digunakan untuk memilih 3 kecamatan yang memiliki populasi tinggi, sedang, dan rendah. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah identitas peternak dan ternak. Data sekunder dan instansi terkait juga digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Perkembangan populasi ternak dianalisis dengan pendekatan teori pemuliabiakan ternak. Rata-rata kenaikan populasi ternak dianalisis menggunakan analisis time series atau analisis runtut waktu. Hasil dan pembahasan secara umum, populasi sapi potong di Kabupaten Pesisir Selatan masih cukup memenuhi kebutuhan di daerah tersebut. Namun, kekurangan ternak pejantan sebesar 12,32% dan populasi ternak betina melebihi kebutuhan sebesar 21,3% dengan nilai net replenishment rate atau NRR jantan sebesar 87,68% dan NRR betina sebesar 121,3%. Secara rata-rata, output sapi potong pada semua bangsa untuk sapi akhir jantan adalah sebesar 5,93%, betina sebesar 11,12%, sapi muda jantan sebesar 2,19%, dan sapi muda betina sebesar 1,01% dari total populasi sapi. Selanjutnya, jurnal kedua, yaitu estimasi output babi di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang ditulis oleh Bayu Dewantoro Putro Swewandi, Sumandi, dan Teti Hartatik. Nama jurnalnya yaitu Buletin Peternakan, tahun terbit 2013, volume 37, nomor 3, halaman kutipan 165 sampai 172. Tujuan dari penelitian ini untuk membuat estimasi output pada babi Bali dan babi Landrace di Kabupaten Tabanan. Materi dan metode.
Penelitian ini dilakukan di 5 kecamatan di Kabupaten Tabanan dengan mengambil 150 peternak. Data yang diambil adalah identitas peternak, komposisi, dan reproduksi ternak babi Bali dan babi Landrace. Estimasi output dihitung dengan cara pendekatan teori pemuliaan. Hasil pembahasan, dari penelitian ini diketahui bahwa nilai natural inkerses babi Bali dan babi Landrace sebesar 60,93 dan 116,38%. Nilai net replacement rate atau NRR jantan dan betina babi Bali dan jantan betina babi Landrace sebesar 7.664,29 dan 1.844,05% serta 15.033,33 dan 1.386,47%. Nilai output pada babi Bali jantan dan betina sebesar 30,78 dan 23,58% atau 360 dan 144 ekor serta jantan dan betina. Pada babi Landrace sebesar 45,57 dan 70,49% atau 6.722 dan 10.009 ekor. Selanjutnya jurnal ketiga yang berjudul Estimasi Output Sapi Potong di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang ditulis oleh A.E. Susanti dan N. Ngadiono dan Sumandi. Nama Jurnal Peternakan Sriwijaya, tahun terbit 2015, volume 4, nomor 2, halaman kutipan 17 sampai 28. Tujuan dari penelitian ini untuk membuat estimasi output ternak sapi potong di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Materi dan metode penelitian dilakukan secara survei di Kecamatan Betung, Talang Kelapa, dan Tanjung Lago. Data diambil dengan metode wawancara terhadap 1.180 responden. Data yang diambil meliputi komposisi populasi dan pengelolaan reproduksi. Data komposisi populasi dan pengelolaan reproduksi dianalisis dengan rata-rata dan standar deviasi. Sedangkan output sapi potong diestimasi dengan teori pemulihan biakan ternak. Hasil pembahasan, Kabupaten Banyuasin layak sebagai sumber bibit sapi potong karena memenuhi seluruh kriteria, yaitu nilai natural inkerses positif yaitu 24,39% dan nilai NRR lebih dari 100%, yaitu NRR jantan 143,26% dan NRR betina 220,15% atau terdapat surplus sebesar 43,26% jantan dan 120,15% betina dari kebutuhan dan nilai output positif yaitu 24,30%. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk jurnal 1-3 ini yang membahas tentang output pembibitan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.